Alhamdulillah. Bapak Ibu, mugi Allah berkenan paring limpahan rahmat dumateng kita sedaya. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wonten ing ayat setunggal wonten ing surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Wonten ing ayat menika bilih Allah benar-benar bersumpah dengan kota ini. Maksudipun kota napa? Kota Mekah. Satu tempat ingkang dipun dadosaken media sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti ada keistimewaannya. Keistimewaan yang pertama yaitu mendapatkan doanya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam, sebagaimana surah Ibrahim ayat 35 sampai 37. Kita lihat mulai dari ayat 35, dan ini sebagai murojaah saja agar nanti untuk mempermudah dalam kita meneruskan materi. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan. Di ayat ini Nabi Allah Ibrahim berdoa agar kota Mekah ini menjadi kota yang aman. Bagaimana penjelasan kota yang aman nanti dapat diulang kembali dalam buku catatannya. Doa yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, agar Nabi Allah Ibrahim itu terjauhkan beserta anak cucunya untuk menyembah apa? Berhala. Ini merupakan satu doa yang mestinya menjadi skala prioritas bagi keluarga-keluarga kita tentang akidah, tentang tauhid. Tapi kebanyakan doa orang-orang sekarang kepada anaknya tentang apa? Urusan dunia. Sudah ada dua doa yang ada pada ayat 35. Kemudian doa yang berikutnya itu berada pada ayat berapa? 37. Gimana? Rabbana inni askantu min dzurriyyati
biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Doa yang ada pada ayat 37 ini berarti merupakan doa yang ketiga. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku siapa? Nabi Allah Ibrahim telah menempatkan sebagian keturunanku. Ini siapa? Ismail bersama ibunya di sana di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau. Berarti apa ini? Baitullah, yaitu Ka'bah Al-Muharram yang dihormati. Penjelasan singkat telah kita kaji pada beberapa pertemuan yang lalu tentang bagaimana peristiwa Nabi Allah Ibrahim menempatkan sebagian untuk keturunannya di dekat Baitullah. Kemudian doa yang berikutnya, berarti doa yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Bagaimana? Rabbana liyuqimus salata. Rabbana liyuqimus salata. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan apa? Sholat. Agar mereka mendirikan sholat. Berarti doa Nabi Allah Ibrahim ini adalah jangka panjang. Tidak hanya yang dihadapi saat itu saja. Program jangka panjang. Maka menurut Ibnu Jarir, dalam doa ini beliau mengatakan agar penduduknya, berarti penduduk mana ini? Lingkungan Mekah sana dapat mendirikan sholat di dekatnya. Dekat apa? Dekat Ka'bah. Dan ternyata dengan doa Nabi Allah Ibrahim ini, dalam prosesnya untuk mewujudkan doa ini luar biasa perjuangan, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangka panjangnya agar penduduknya itu dapat mendirikan sholat di dekatnya. Kita bisa membaca sirah dakwah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk agar lingkungan Mekah itu penduduknya bisa sholat di dekatnya.
Dan alhamdulillah terbukti yang namanya ada sejarah apa? Fathul Makkah. Fathul Makkah, sehingga Mekah adalah bisa dibuka, dan ketika itu berbondong-bondonglah masuk Islam dan melaksanakan sholat di dekat Ka'bah. Dan ini merupakan satu proses perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang. Maka yang namanya doa itu kan berpikirnya bukan saat ini, tapi jangka panjang, apalagi untuk hubungannya dengan generasi yang akan datang. Jadi agar mereka itu mendirikan sholat, ditafsirkan oleh Ibnu Jarir agar penduduknya dapat mendirikan sholat di dekatnya. Jadi tidak hanya berlaku untuk siapa? Keluarga siapa? Ibrahim saja, tapi juga secara umum penduduk di lingkungan Mekah itu doa yang keberapa? Yang keempat. Kita lihat doa berikutnya, faj'al af'idatam minan nas. Nah, kita lihat waja'al af'idatam minan nas, maka jadikanlah afidah. Apa afidah? Hati. Coba ini dicermati terlebih dahulu, nanti stressingnya pada ini, stressingnya pada hati. Maka jadikanlah hati minan nas, sebagian manusia, apa? Cenderung kepada mereka. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Coba dicermati nanti sebagian dan cenderung. Maksudnya cenderung kemana? Cenderung ke Ka'bah. Maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung ke Ka'bah. Itu doa Nabiullah Ibrahim dulunya. Dan ketika itu memang Ka'bah belum dibangun. Nah, setelah dibangun, doa ini dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Ketika doa yang pertama menempatkan anaknya, sebagian keluarganya, itu belum dibangun, belum ada perintah Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Nah, setelah itu mulai dibangun, maka kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, faj'al af'idatam minan nas, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung ke Ka'bah. Mudahnya begitu. Terus nanti akan kita lihat perkembangan yang kita saksikan saat ini dengan doa Nabiullah Ibrahim. Imam Al-Qurtubi
ini menjelaskan firman Allah tahwi ilaihim. Maksudnya adalah ai tahinnu ilaihim, yaitu rindu kepada mereka. Jadi rindu kepada mereka. Saiki orang itu kalau dalam hati itu punya rasa rindu kepada sesuatu, itu berarti dorongan ingin apa? Ingin ketemu itu lebih kuat. Karena apa? Perasaannya itu rindu masalahnya. Maka ketika Allah menyampaikan firman-Nya tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka, cenderungnya itu maksudnya adalah rindu. Rindu itu sesuatu dorongan yang kuat untuk ingin bertemu. Jadi dorongan kuat sekali, itu orang rindu. Mula sampai kalau ada orang tua ditinggal siapa? Tinggal anaknya yang jauh sana, terus rindunya sampai apa? Sampai apa? Rindunya sampai apa? Rindu kok sampai nangis? Iya toh? Rindunya sampai mendalam gitu loh. Rindunya sampai mendalam bahasa Jawanya apa? Kok jero bisa sampean iki. Rindu kok ya jero kuwi lho. Sampai batek bahasa Jawane. Heeh. Jadi rindune sangat mendalam, jadi batek. Jadi kangen sing batek dan tidak segera apa? Ketemu. Akhirnya akan jadi apa? Sakit. Saking apa? Saking dorongan ingin ketemu tidak segera, tidak sampai bisa jatuh sakit. Nah, kita ini sudah seperti yang dikehendaki oleh Allah, yang ditafsirkan oleh Imam Qurtubi atau belum terhadap Ka'bah. Pengen ketemunya dan Ka'bah itu apa? Hanya aku pengen ketemu, apa dihiasi dalam hati dengan rasa rindu. Nek hanya sekedar aku ya kapan-kapan aplono, lho kuwi kok tunggale ngono kuwi. Nenek ngono kuwi berarti tidak ada dorongan yang kuat. Karena tidak seperti dengan bobotnya rindu. Tapi kalau rindu itu dorongan yang kuat. Mula nek panjenengan mirsani wong pamitan apa? Pamitan haji niku jangan mirsani wong sing do rawuh rak potongane beda-beda. Dalam menangkap suasana pamitan haji itu beda-beda. Enek sing atine kuwi sampai dalam grantes melu brabak mau menangis. Kenapa? Kapan yo aku bisa ikut ke sana? Kapan ya aku bisa datang ke sana? Kapan ya aku bisa menziarahi ke sana? Dorongan hati kuat sekali. Apalagi sampai mendengar yang mau haji pamitan dengan menangis, akan lebih nyentak lagi. Tapi ada yang melihatnya ngopo kaya ngene gagas, ada juga seperti itu. Jadi nggak ada dorongan sama sekali, nggak terlintas apa-apa gitu, tidak bisa menjiwai, tidak akan bisa untuk membayangkan tentang rindunya terhadap Ka'bah. Maka Imam Al-Qurtubi cenderung itu maknanya adalah rindu.
wa tahinnu ila ziyaratil bait, dan rindunya itu untuk menziarahi Ka'bah. Ziarah itu apa tah? Ziarah itu apa? Hah? Mengunjungi. Ziarah itu berkunjung atau mengunjungi. Jadi hatinya itu rindu, pengen banget, batek begitu untuk bisa menziarahi Ka'bah. Setiap hari kita sholat menghadap ke kiblat. Karena apa? Di sana ada Ka'bah. Terus terdetik, kapan yo aku bisa ke sana untuk mendekat kepada Ka'bah. Alangkah bahagianya bisa beribadah dengan melihat Ka'bah. Maka orang yang sangat rindu kuwi anggere ketemu karo sing dirindui, luapannya apa? Luapannya apa? Orang itu kalau sudah rindu, lama tidak ketemu, terus ketemu, luapannya apa? Menangis. Maka betapa banyak orang yang melihat apa? Ka'bah pertama kali tidak disadari bisa menangis. Inilah selama ini yang aku rindukan. Langsung tidak disadari menangis. Ini satu hal. Nah, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Said Ibnu Jubair dan lain-lain itu mengatakan dengan penjelasannya begini: seandainya Nabi Ibrahim dalam doanya itu mengatakan begini, afidatan nas, seandainya, kata Mujahid, kata Ibnu Abbas dan lainnya, seandainya Nabi Allah Ibrahim itu dalam doanya afidatan nas, tanpa huruf apa? Tanpa huruf apa? Nyampe sani doa ini loh. Seandainya Nabi Allah Ibrahim doanya itu afidatan nas, tidak menggunakan apa? Huruf mim. Niku rak ada huruf apa? Ada huruf mimnya ta niku? Gitu. Afidatam minan. Nah itu toh. Tapi seandainya hanya afidatan nas tanpa menggunakan huruf apa? Mim, kata beliau Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lainnya, yang artinya kalau afidatan nas artinya itu hati seluruh manusia. Nah, coba sampai di sini ahli tafsir, para mufassir itu menjelaskan detail betul. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Seandainya afidatan nas itu berarti seluruh manusia. Tapi kalau afidatam minan nas, nganggo minan nas berarti apa? Sebagian. Apa ini maknanya? Coba kita lihat. Kalau seandainya Nabi Allah Ibrahim itu doanya afidatan nas, semua manusia, beliau mengatakan, maka tentulah orang-orang Romawi, orang-orang Persia,
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, serta manusia lainnya akan berdesak-desakan untuk memenuhinya kalau doanya seandainya seluruh manusia. Dalam doa itu perlu dicermati. Salah dalam apa? Berdoa, salah dalam ucapan, salah dalam memohon, ya salah kedaden. Sampai di situ, inilah pentingnya doa. Cuma hanya karena seandainya seluruh manusia. Akan tetapi Nabi Ibrahim dalam doanya mengatakan minan nas. Apa artinya minan nas? Sebagian manusia. Nah, karena doanya sebagian manusia, maka hal ini khusus, karena sebagian khusus bagi siapa? Kaum muslimin saja. Wong ini dibatasi hanya siapa? Kaum muslimin saja. Kita bisa menyaksikan ketika kita melaksanakan haji dan umrah sudah seperti itu. Itu baru doanya sebagian manusia, tidak seluruh manusia. Apalagi kalau kondisi Ramadan akan jauh berbeda lagi suasananya. Kita bisa bayangkan dan kita bisa gambarkan doa yang sebagian manusia dari Nabi Allah Ibrahim saja sudah seperti itu, apalah kalau doanya seluruh manusia, akan lebih berdesak-desakan dan berjubel lagi. Ini yang pertama. Kemudian penjelasan berikutnya, Nabi Allah Ibrahim tidak mengatakan jadikanlah sebagian manusia datang kepada mereka. Nabi Ibrahim tidak mengatakan manusia datang, tapi manusia apa tadi? Apa? Cenderung atau rindu ditafsirkan. Tidak manusia datang, tapi dengan kata cenderung. Apa kira-kira makna yang ada pada datang dan cenderung itu? Dijelaskan kalau seandainya manusia itu datang, itu berarti hanya sekedar datang, kemudian tujuan itu tidak terwujud dengan baik. Jadi kalau seandainya manusia itu datang, itu berarti tujuan itu tidak akan terwujud dengan baik karena hanya datang. Bahkan hal sebaliknya, mungkin tidak akan terwujud kebaikan, malah kemanjorotan. Karena apa? Doanya misalkan hanya manusia datang. Namun jika hati yang telah cenderung, nah doanya kan cenderung toh, hati yang cenderung toh, maka jasad akan mengikuti kepadanya. Mengikuti apa?
mengikuti hati. Ini nek manusia datang, belum tentu hatinya itu cenderung. Kalau hati tidak cenderung, sekedar datang, tujuan tidak akan terwujud dengan baik, justru malah akan sebaliknya. Tapi kalau hatinya sudah cenderung terlebih dahulu, jasad itu hanya mengikuti saja. Berarti sebenarnya jasad yang ada pada kita ini adalah hanya sekedar mengikuti apa kata hati. Maka dikatakan oleh para ulama, hati itu ibarat apa? Hati itu ibarat raja. Hati itu ibarat raja. Jadi setiap raja itu perintah kepada siapa? Prajuritnya. Gimana prajurit? Siap. Nggak mungkin akan membantah. Begitu juga hati, kalau merintah kepada apa ini? Anggota badan. Apa anggota badan? Ya siap. Maka pertama kali itu hati dulu yang ditata. Kalau hatinya cenderung, itu berarti jasad itu nanti hanya akan mengikut saja hati. Hatinya sudah ada kerinduan, hatinya ada kecenderungan untuk ke Ka'bah. Nah, dengan demikian kalau hati sudah cenderung, akan tercapailah yang namanya rasa cinta. Sesuatu itu sudah ada rasa cinta, datang kepada yang dicintai, akan terjadi sesuatu yang baik. Maka betul kata Rasulullah SAW, inna fil jasadil mudghah, bahwa jasad manusia ini ada segumpal daging. Jasad manusia. Kalau sekarang mungkin bukan istilah jasad, apa? Istilah zaman now mungkin bukan jasad lagi, apa? Apa? Kira-kira apa? Oh, nek zaman dhisik oh jasad ngono. Apa nek wong Jawa kan gembung ngono. Kalau sekarang apa? Casing. Iya ta? Casing. Iya, zaman now di ngono kuwi, bahwa di dalam casing ngono, ibarat HP itu kan casing jopo itu. Lah ini jasa itu kan casing saja tuh sebenarnya. Yang menentukan apanya? Dalamnya. Casing ini apa toh? Siki ngotong-ngotong HP, casingnya elok reneng. Mesinnya gue apa? Gayanya gue penampilan. Wah, HP melok iya. Coba pinjem reneng apa-apaan di jerone yo. Cuk casing tok. Nah, maka sebenarnya casing itu tergantung apa yang ada di dalamnya. Jadi jasad kita ini baik dan tidaknya itu tergantung apa? Hati itu. Maka hati itu cenderung itu akan tercapailah satu rasa cinta. Nah, ini doa yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Warzuqhum minat tamarat, warzuqhum minat tamarat. Ayat berapa itu? Ayat 37. Aja bingung. Pada doa ini Nabi Allah Ibrahim
mohon kepada Allah agar dimudahkan rezeki mereka dari apa? Dari buah-buahan. Jadi di lingkungan kota Mekah, Nabi Allah Ibrahim agar dimudahkan rezeki dari jenis buah-buahan. Luar biasa logikanya. Kalau berbicara logika tidak mungkin. Itu logika siapa? Manusia. Logika manusia. Makanya kita tidak bisa bermain logika, karena kita berdoanya kepada Allah. Maka kalau berdoa kepada Allah jangan logika. Lah ngene apa ya mungkin, aja mung gitu. Allah itu. Nah seperti doanya Nabi Ibrahim ini. Wong di kota Mekah kondisi seperti itu kok minta rezeki dari buah-buahan. Nah, coba dilihat pada surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 57. Surah Al-Qasas ayat 57. Udah ketemu? Awalam numakkillahum, terus haroman aminan yujba ilaihi tamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bukankah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang apa? Aman. Kata siapa ini? Allah. Yang didatangkan apa itu? Ke tempat itu apa? Buah-buahan. Nah, kata Allah dari apa? Segala macam. Terkadang awake dhewe ora nemoni nek kene, tapi malah nemoni ning kono. Terus lihat pisangnya dengan pisang daun gini, oh mulus-mulus pisang di sana. Iya, kayak nek semburat-semburat ireng kono reneng, semburat-semburat ireng. Nggak kono ki mulus-mulus, kuning-kuning ngono kuwi. Kene ki blungker-blungker kono ki ora enek blungker-blungker ngono kuwi ndak ada. Coba. Oh iya, coba kita lihat itu. Nggak masuk akal. Dah luar biasa, betul-betul luar biasa. Jangan persani lah buah-buah niki oh nek kono jauh. Karena apa? Allah mendatangkan dari segala macam untuk menjadi rizki bagimu dari sisi kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana? Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, dianggap itu biasa-biasa saja. Luar biasa seperti itu.
Enek kene roh gedange blas gak tertarik, enek kono kuwi tertarik. Gedang ning kono. Nah. Betul. Nah, Ibnu Katsir itu menjelaskan tentang ayat ini. Qasas 57. Wa hadza min lutfihi ta'ala wa karamihi wa rahmatihi wa barakatihi annahu laysa fil baladil harami makkata syajaratun muthmiratun. Nah, coba nanti lihat penjelasan Ibnu Katsir sangat menyentuh. Wahia tujba ilaiha thamaratu ma haulaha istijabatan li khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Gimana penjelasan Ibnu Katsir? Ini merupakan kebaikan Allah Ta'ala. Doanya tadi agar dimudahkan buah-buahan sebagai rezeki. Nyatanya Allah datangkan dari berbagai macam jenis. Ini kata Ibnu Katsir merupakan kebaikan Allah Ta'ala. Kebaikan Allah, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah, dan keberkahan Allah. Jadi banyak yang namanya buah-buahan itu kebaikan Allah, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah, keberkahan Allah, yaitu di tanah haram Mekah tidak ada pohon yang berbuah. Golek ono nggak akan ketemu. Kata Ibnu Katsir, kono ki gak enek ngene lho. Lah nek kene rak sing jenenge melon pating grandul. Iya. Gedange paling kene ki ora do mentelung-mentelung ngono kuwi. Tapi di sana kata Ibnu Katsir tidak ada pohon yang berbuah. Ora eneng pohon ngono ki eneng. Kono ki nandur semua yo eneng semongko urutane yo eneng. Namun didatangkan buah-buahan ke kota Mekah dari sekeliling kota Mekah loh. Jadi Allah datangkan buah-buahan ke Mekah itu dari sekeliling kota Mekah, berarti dari luar, bukan dari dalam itu didatangkan. Lain awake gedang iso engko kebone dhewe eneng, pelem kebone dhewe eneng, semangka sawahe dhewe eneng, melon eneng, walah wis to. Tapi ini dari sekeliling kota Mekah sebagai bentuk kata Ibnu Katsir pengabulan apa? Doanya siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah, Khalilullah. Dulu ketika Nabi Ibrahim, sekarang dapat kita saksikan, dapat kita rasakan. Dan ini nyata, bukan hanya sekedar satu bayangan dan gambaran, dapat kita rasakan dan dapat kita lihat manakala kita datang ke sana. Sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram, kanan kiri, betapa banyak buah-buahan. Subhanallah. Inilah kita
mendapatkan satu hasil dari siapa? Doanya Nabi Allah Ibrahim. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, salah satu di antara keistimewaan kota Mekah yaitu mendapatkan doa siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Maka pada penghujung ayat itu la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nek ora syukur kebangetan wong kene ora eneng wit ora enek kok buahe iso mlebu. Maka itulah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 jam lebih 5 menit Bapak Ibu, insyaallah kita akan lanjutkan kembali besok malam Kamis yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah akan berikan satu kekuatan dan kesehatan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.